Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Electrical Kids. Kali ini kita akan membahas cara mengukur komponen Magicom ya teman-teman. Nah, dimana pengukuran ini bertujuan kita bisa membedakan barang mana atau komponen mana yang masih bagus atau sudah rusak. Karena barang yang kita beli atau ada di pasaran belum tentu 100% bagus, namun tidak memungkinkan barang itu rusak semua ya. Namun kita untuk memastikan saja sebelum kita pasang atau ada komplain, serta saat kita mendeteksi atau mencari kerusakan, pengukuran ini sangat penting teman-teman, karena dengan pengukuran inilah kita bisa membedakan barang atau komponen ini rusak atau tidak, atau wajib yang kita ganti. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran ini, ada hal yang saya kasih tahu yang wajib, yaitu teman-teman harus tahu ya cara menggunakan tang ampere atau multimeter ini. Nah, dimana ini bertujuan untuk teman-teman mudah melakukan pengukurannya. Namun jika teman-teman belum tahu cara menggunakan tang ampere ini, teman-teman bisa nonton video saya yang menjelaskan tentang tang ampere atau multimeter. Namun untuk di dalam video ini saya anggap teman-teman sudah mengetahui ya cara menggunakan multimeter ini, sehingga kita lanjut proses pengukuran. Nah, pertama kita putar selektor ke ohm ya teman-teman. Nah, untuk mengecek ohm ini sebenarnya banyak, namun di sini saya untuk mengecek elemen pemanas atas dan pemanas samping ya teman-teman. Nah, pertama kita ukur ini salah satu kakinya, kemudian satunya lagi ke sini. Bisa teman-teman lihat di sini ada pengukurannya, ada nilainya. Nah, nilainya 3000,479 kilo ohm. Nah, selama tidak mega teman-teman atau OL, berarti komponen ini bagus ya teman-teman. Karena jika mega atau OL, komponen atau lilitan di dalam ini ada yang putus. Nah, di sini kita mendapatkan 3000 ya teman-teman, besar karena lilitan untuk tutup teridentik lebih besar nilainya daripada yang di samping ya teman-teman. Bisa kita buktikan di sini, pasti dia lebih rendah. Oke, kita tekan hold. Bisa teman-teman lihat 984 kilo ohm. Tidak mega ya teman-teman, berarti ini masih bagus, namun nilainya lebih rendah daripada elemen tutup ya teman-teman. Ini saya contohkan produk lainnya teman-teman. Oke, ini pemanas atasnya. ...300 kilo ohm ya teman-teman, hampir 400. Nah, ini untuk pemanas sampingnya, pasti nilainya lebih rendah daripada yang tutup. Oke, saya hold lagi. Bisa teman-teman lihat 120 ohm. Nah, hambatannya lebih kecil. Nah, untuk mengukur lilitan hanya menggunakan ohm saja ya teman-teman, karena mendeteksi lilitan yang di dalam ini ada putus atau enggaknya.
Nah, kita masuk ke mode buzzer, teman-teman. Nah, di mode buzzer ini kita tekan select, ada logo speaker atau buzzernya. Nah, untuk mengecek komponen ini ada beberapa komponen ya, teman-teman. Pertama, kita mengecek fuse, saklar, dan termotak samping. Nah, kenapa menggunakan buzzer? Menggunakan ohm juga bisa ya, teman-teman, atau hambatan. Namun ini lebih bisa dibilang efisien, apalagi untuk teman-teman yang baru menggunakan multimeter ini. Nah, untuk mengecek fuse ini, teman-teman hanya bermodalin sambung tidak nyambung ya, teman-teman. Karena prinsip buzzer ini, jika selektor positif dan negatif bersatu, dia akan nyambung. Nah, jadi fuse ini bagus ya, teman-teman, hanya menggunakan perintah atau fungsi buzzer. Namun ini akan putus jika arus atau suhunya tercapai atau lebih, teman-teman. Namun dia tidak kembali lagi, karena ini prinsipnya sebagai pengaman. Namun beda halnya dengan ini, teman-teman. Ini sebagai pengatur suhunya. Namun cara ngeceknya sama, nyambung tidak nyambung. Nah, begitulah mengecek untuk termostat samping ya, teman-teman. Namun ada yang nggak bisa dicek menggunakan alat ini, yaitu jika sensor suhunya udah mulai error. Dan kemudian kita masuk ke saklarnya, teman-teman. Ngecek saklarnya mudah, sama juga. Nih, nyambung. Tidak, namun ditekan nyambung. Nah, inilah cara mengecek komponen-komponen yang ada di Magicom. Namun perlu teman-teman ingat, jika fuse ini putus atau mati total Magicom teman-teman, jangan pernah teman-teman untuk menjampernya dengan kabel atau tembaga yang kecil sekalipun, karena itu tidak dianjurkan. Takut nanti dia tidak bisa membaca suhu berlebih sehingga Magicom teman-teman terbakar. Namun saat teman-teman pergantian ini fuse, teman-teman harus mengganti atau menukar ini termostat senternya, teman-teman, karena inilah yang mengatur proses pergantian saat memasak ke mode penghangat. Baiklah, mungkin sedikit pengetahuan tentang cara mengukur komponen-komponen yang ada di dalam Magicom ya, teman-teman. Cukup sampai di sini. Salam Electrical Kit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.